Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Eka Yulia dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 32. Di sini saya akan menceritakan kembali sinopsis Ronggeng Duku Paruk karya Ahmad Tohari. Sinopsis Ronggeng Duku Paruk menceritakan tentang seorang gadis bernama Srintil yang dianggap titisan dari Kamenggala. Srintil kerap disebut Ronggeng Duku Paruk. Sedangkan Rasus, seorang pemuda yang mencoba mengangkat harkat dan martabat rakyat Duku Paruk, ia berusaha melawan hukum adat, terutama hukum adat Ronggeng. Srintil memiliki kakek yang bernama Sukarya. Kakek nenek Srintil bangga dengan adanya Ronggeng Duku Paruk, seakan-akan mendapatkan anugerah berupa roh baru ketika Srintil, gadis yatim piatu berusia 11 tahun, dinobatkan menjadi Ronggeng. Seluruh penduduk desa itu menyambut dengan penuh kegembiraan. Menurut mereka, citra Duku Paruk sebagai Duku Ronggeng akan kembali menggema. Pendukuhan yang terkenal dengan kering kerontang ini nantinya akan diramaikan lagi dengan kedatangan tamu dari berbagai penjuru desa. Terlihatnya pemandangan sikut mengikut antara pesaing yang berusaha merebut Ronggeng Srintil atau suasana lainnya yang menggembirakan. Orang merasa berbahagia dengan penobatan Srintil sebagai Ronggeng adalah Sukarya dan istrinya. Usaha mereka mengasuh Srintil sejak kedua orang tua Srintil meninggal dunia karena keracunan tempe bongkrek 11 tahun yang lalu. Tidak sia-sia, yang penting tugas mereka untuk menjanjikan Srintil sebagai seorang calon Ronggeng dapat terlaksanakan, bahkan direstui oleh keramat Duku Ronggeng di Kamenggala. Seorang pemuda bernama Rasus justru merasa kecewa dan sedih mendengar penobatan Srintil menjadi Ronggeng. Berarti gadis itu menjadi milik semua orang. Setiap orang akan bebas merindui Srintil karena memang begitulah kehidupan seorang Ronggeng. Selain itu, sebagai calon Ronggeng, Srintil harus menyerahkan keperawanannya kepada Ki Kertareja. Rasus juga telah mengetahui pemacu yang akan diadakan oleh Ki Dukuh Kertareja. Untuk memenangkan sayembara yang dilaksanakan Ki Kertareja, mereka sulam menggambarkan seringgit uang emas, sedangkan Doer menyerahkan seekor kerbau dan 2 rupiah uang perak kepada Ki Kertareja. Pada suatu makam ketika Ki Kertareja menobatkan Srintil sebagai Ronggeng Duku Paruk, Rasus memperhatikan kekasihnya itu dari kejauhan. Kekasihnya itu dibawa ke makam Ki Kamenggala dan dimandikan di depan makam tersebut. Setelah itu, Srintil menjadi budak kelambu, yaitu menyerahkan keperawanannya kepada si Doer dan si Sulam, sebagaimana telah ditentukan oleh Kertareja. Tampak kedua pemuda itu bertengkar di samping Tumat Dukuh Kertareja untuk menentukan siapa di antara mereka yang berhak pertama kali merindui Srintil. Ketika Rasus menyaksikan pertengkaran kedua pemuda tersebut secara diam-diam, Srintil datang menghampirinya dan ia meminta pemuda itu untuk menggodanya karena ia sangat benci Doer dan Sulam. Rasus pun memenuhi permintaan itu. Kemudian pemuda itu memutuskan untuk meninggalkan gadis yang diantainya karena kekasihnya itu telah menjadi Ronggeng. Ia memilih menyaksikan diri di desa Dawah karena kekecewaan, membiarkan Srintil menjadi kebanggaan semua orang sebab dinobatkan menjadi Ronggeng Duku Paruk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.